Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Cerpen Gambar. Hari ini sesuai dengan thumbnail, kita akan membahas tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum itu kalian harus tahu bahwa kenapa diantaranya kita harus tahu kisah-kisah Nabi, karena itu merupakan sebuah kisah yang bisa kita teladani dari manusia-manusia yang dipilih oleh Allah secara langsung untuk memberi contoh kepada kita bagaimana menempuh kehidupan di dunia hingga nanti kita menghadapi kehidupan di akhirat. Maka dari itu, inilah termasuk alasan supaya kita tetap menjadi orang-orang yang bisa meneladani kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, terutama kisah para nabi. Oke, tanpa basa-basi, kita akan lanjutkan cerita atau kita akan ceritakan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Yuk, mari kita gaskan. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Bagian 1. Doa Nabi Ibrahim untuk memiliki anak. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang taat dan penuh kesabaran. Namun ia hidup lama tanpa keturunan sementara usianya semakin tua. Dengan penuh harap, ia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh." Quran Surat As-Saffat ayat 100. Doa itu dikabulkan. Allah menganugerahkan seorang anak yang sangat sabar dan taat, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sangat sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 101. Bagian 2. Siti Hajar dan Nabi Ismail di lembah Makkah. Ketika Nabi Ismail masih bayi, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke lembah Gersang, tempat yang belum berpenghuni yaitu Mekah. Di sana tidak ada air dan tumbuhan. Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Maka Hajar berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Setelah itu Nabi Ibrahim pergi. Hajar kehausan dan berlari antara bukit Safa dan Marwah mencari air untuk bayinya. Lalu Allah menurunkan air Zam-Zam di dekat kaki bayi Ismail. Dari situlah muncul sumber kehidupan yang menjadi awal berdirinya kota Makkah. Termaktub dalam Quran Surat Ibrahim ayat 37. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, agar mereka mendirikan sholat." Sebelum kita lanjut ke bagian yang ketiga, mari kita bahas sedikit tentang dua hal. Yang pertama yaitu sa'i, yang kedua yaitu air Zam-Zam. Peristiwa tadi ketika Siti Hajar mencarikan air untuk Nabi Ismail yang kecil, itu menjadi ibadah bagi kita, terutama ketika berangkat umroh dan haji. Hal ini disebut dengan sa'i. Sa'i adalah berlari kecil antara dua bukit Safa dan Marwah. Ibadah ini dilakukan oleh jamaah haji dan umroh sebagai salah satu rukun penting. Sa'i ketika umroh atau haji dilakukan sebanyak 7 kali. Hitungan 1 kali adalah ketika berlari kecil mulai dari bukit Safa menuju ke bukit Marwah. Dan sebaliknya 1 kali dihitung kembali ketika dari bukit dari bukit Marwah ke bukit Safa. Dan hingga terhitung 7 kali. Mulai dihitung dari bukit Safa dan diakhiri bukit Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalilnya antara lain yang diriwayatkan dari Aisyah
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, demi Allah, Allah tidak akan menyempurnakan haji seseorang dan tidak pula umrohnya jika ia tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Hadis riwayat Muslim. Dan di riwayat lain disebutkan, mulailah sa'i dari Bukit Safa. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan yang kedua adalah air Zam-Zam. Adalah air yang memancar dari sumber mata air di dekat Ka'bah, di dalam Masjidil Haram Makkah. Air ini memiliki keutamaan dan keberkahan yang luar biasa bagi umat Islam. Diminum oleh jutaan jamaah haji dan umroh tanpa pernah habis. Air Zam-Zam merupakan tanda kebesaran Allah dan mukjizat bagi Nabi Ismail kecil dan juga Ibu Hajar. Disebutkan oleh Nabi tentang air Zam-Zam. Yang pertama, air Zam-Zam penuh keberkahan dan mengenyangkan, yaitu sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, air Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ma'un Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai dengan tujuan orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dan Baihaqi. Sekarang mari kita lanjut kisah Nabi Ismail bagian 3. Yakni bagian 3, tumbuhnya Ismail sebagai anak yang soleh. Nabi Ismail tumbuh menjadi pemuda yang kuat, rajin beribadah dan patuh kepada orang tua. Ia dikenal jujur dan sabar sebagaimana firman Allah, dan ceritakanlah kisah Ismail. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya dan seorang rasul serta nabi. Quran surat Maryam ayat 54. Ia membantu ayahnya berdakwah, mengembala dan menegakkan perintah Allah di tengah masyarakat Arab yang mulai bermukim di sekitar Zam-Zam. Bagian keempat, ujian penyembelihan. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim menyadari bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Ia pun bimbang, tapi taat kepada Allah. Dengan hati bergetar, ia menceritakan mimpi itu kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian menjawab dengan penuh keimanan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran surat As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya berserah diri dan Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah itu, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Allah berfirman, "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelian yang besar." Quran surat As-Saffat ayat 106-107. Sebelum kita bahas bagian yang selanjutnya, kita bahas sedikit tentang peristiwa tersebut. Bukan tanpa ada godaan ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, melainkan iblis menggodanya sehingga Nabi Ibrahim melempari iblis dengan batu, yang kemudian ini dijadikan sebagian ibadah, yaitu lempar jumroh. Mari kita bahas sedikit. Lempar jumroh merupakan salah satu wajib haji yang dilakukan di Mina untuk mengenang perjuangan Nabi Ibrahim melawan godaan setan. Lempar jumroh dilakukan mulai tanggal 10 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah dengan melempar 7 batu kerikil kecil pada setiap jumroh. Pada 10 Dzulhijjah, jamaah hanya melempar jumroh akobah sebanyak 7 lemparan. Sementara pada tanggal 11, 12, dan 13, jamaah melempar 3 jumroh, yaitu ula, wusto, dan akobah. Masing-masing 7 kali lemparan. Jadi totalnya menjadi 70 batu bagi yang selesai hingga hari ke-13, ya, atau nafar tsani.
atau 49 batu bagi yang berhenti pada hari ke-12 atau nafar awal. Ibadah ini melambangkan penolakan terhadap godaan setan dan ketaatan total kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjut kisahnya bagian 5. Bagian kelima, membangun Ka'bah. Bertahun-tahun berlalu setelah ujian besar itu, Allah memerintahkan Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama di bumi. Mereka berdua mengangkat batu demi batu sambil berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal ini, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Dari keturunan Nabi Ismail, inilah kelak akan lahir Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi. Bagian ke-6, wafat dan warisan keteladanan. Nabi Ismail wafat di tanah Makkah dan dimakamkan di dekat Ka'bah. Ia meninggalkan teladan luar biasa tentang ketaatan, keikhlasan, dan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah. Dari kisah ini kita belajar bahwa taat kepada Allah dan orang tua itu adalah bentuk iman yang sejati. Nabi Ismail adalah simbol dari ketundukan seorang anak kepada perintah Allah dan ayahnya. Kisahnya diabadikan dalam ibadah kurban setiap Idul Adha, tanda cinta dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Itulah sedikit tadi kisah tentang Nabi Ismail. Karena itulah sedikit kisah tentang Nabi Ismail. Tentunya banyak kekurangan yang saya lakukan atau saya narasikan. Bila kalian suka, silahkan like dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah yang selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.